Halo semua, saya Ronaldo. Saya adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung, jurusan Entrepreneurship angkatan 28. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang salah satu modul yang ada pada Odoo, yaitu adalah modul purchase. Dan saya akan mengumpamakan diri saya sebagai salah satu tim Dingo Coffee yang bertanggung jawab untuk purchase. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu modul purchase. Modul purchase adalah salah satu modul yang ada pada Odoo yang bertanggung jawab untuk pengadaan atau pembelian barang atau jasa dari vendor. Modul ini terintegrasi dengan modul inventory untuk mengelola stok dan modul accounting untuk mengelola pembayaran. Selain tahapan atau proses procure to pay, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fitur-fitur lain yang ada pada modul purchase. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan tentang fitur-fitur lain yang ada pada modul purchase dan tahapan atau alur proses dari procure to pay. Kita klik pada bagian kiri atas dan di sini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih bagian konteks. Lalu kita klik pada bagian configurations dan kontak teks. Dan di sini sudah terdapat beberapa kontak teks yang sudah dibuat sebelumnya. Kita akan membuat kontak teks baru dengan tag name yaitu vendor. Lalu di sini kita bisa memilih warna juga. Di sini kita masukkan parent kategorinya adalah raw materials. Oke, jika sudah selesai buat, kita klik save. Nah, di sini bisa terlihat kontak teks yang barusan kita sudah buat sudah muncul, yaitu raw materials/vendor. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian purchase atau modul purchase-nya. Di mana pada bagian modul purchase itu saya sendiri. Kita login. Oke. Setelah login, kita klik bagian kiri atas lagi, lalu pilih bagian purchase. Nah, lalu pada bagian purchase kita klik orders, lalu vendors. Kita akan buat vendor baru. Di sini kita bisa menambahkan nama, alamat, NPWP, phone, mobile, email, website, dan teks. Kita klik di sini dengan namanya adalah PT Biji Kopi Sejahtera. Alamatnya, lalu kita masukkan juga emailnya. adi@bijikopisejahtera.com. Nah, tadi kita sudah membuat yaitu teks atau kontak teksnya. Di sini kita bisa masukkan juga untuk kontak teksnya. Yaitu vendor atau raw materials/vendor. Di sini kita bisa menambahkan juga contact and addresses. Saya akan masukkan bagian kontak dengan kontak name-nya adalah Adi Suparman. Lalu di sini saya masukkan phone number dari kontak name-nya. Lalu kita klik pada bagian save and close. Nah, di situ sudah muncul Adi Suparman dengan teks yang sudah kita buat tadi, kita sudah masukkan juga. Lalu kita klik save. Nah, di sini teman-teman dalam create new vendors kita bisa juga mengganti fotonya dari perusahaan. Kita klik saja edit. Lalu kita pilih fotonya. PT Biji Kopi Sejahtera. Oke.
Setelah kita masukkan nama dan lain-lain, kita bisa save vendors yang sudah kita buat. Lalu kita bisa klik pada bagian orders, lalu vendors, dan di situ terlihat bahwa PT Biji Kopi Sejahtera sudah terbuat dengan kontak teks raw materials / vendors. Dan di sampingnya itu adalah kontak name-nya, yaitu Adi Suparman. Seperti itu. Nah, dan untuk PT-PT yang lainnya di sini saya percepat aja ya. Ada PT Bubuk Minuman Putra, PT Biji Kopi Sejahtera, PT Gelas Kemasan Jaya, dan yang lain-lain. Baik, di sini saya sudah selesai ya untuk create new vendors dan memasukkan kontak teksnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian fitur selanjutnya, yaitu kategori produk, product type, and create new product. Sekarang kita sudah masuk ke bagian admin dari Dingo Coffee. Lalu kita klik pada bagian purchase, configurations, lalu product categories. Di sini terlihat sudah ada beberapa produk kategoris. Untuk membuatnya, kita klik new. Lalu kita bisa mengisi kategori, parent kategori, logistik, account properties, dan inventory valuations. Oke, kita masuk lagi ke bagian produk kategoris. Di sini sudah ada, yaitu all pembelian. Itu adalah yang akan kita gunakan dalam create products. Oke, sekarang kita masuk ke bagian purchase. Lalu di sini kita klik new karena kita akan menambahkan produk baru. Produk name-nya adalah coffee beans. Karena adalah ini barang untuk bahan baku, jadi pada bagian bawah itu kita pilih can be purchased. Dan untuk product type-nya kita bisa pilih di storable product. Dan pada invoicing policies ini ada dua, yaitu ordered quantities dan delivered quantities. Dan pada kesempatan ini saya akan memilih ordered quantities dengan unit of measures-nya itu gram. Dan sales price-nya adalah 35 perak. Di sini customer text-nya saya hapus. Produk kategorinya saya masukkan, yaitu all/pembelian. Dan pada bagian ini kita bisa menambahkan foto dari produknya juga. Kita tinggal pilih fotonya. Oke, seperti itu. Lalu jika sudah selesai, kita bisa klik save. Untuk melihatnya kita bisa klik pada bagian products dan di sini dapat terlihat bahwa produk yang barusan kita buat atau produk barunya sudah ada. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian fitur selanjutnya, yaitu purchase agreements. Oke, sekarang kita sudah login ke bagian admin Dingo Coffee. Kita klik bagian kiri atas lalu pilih settings. Setelah itu kita pilih pada bagian purchase. Di sini kita bisa aktifkan purchase agreements, yaitu untuk call for tenders dan blanket orders. Kita klik save. Nah, setelah kita klik save atau simpan, itu kita bisa cek kembali nih teman-teman. Pada bagian settings, lalu bagian purchase, bahwa purchase agreements-nya itu sudah aktif. Nah, pada bagian purchase agreements ini, kita bisa select multiple RFQ. Caranya adalah kita pilih pada bagian order, lalu kita masuk ke blanket order. Nah, di sini kita tinggal buat saja dengan klik pada bagian new. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian fitur selanjutnya, yaitu double approval and warning.
Oke, sekarang kita sudah masuk kembali ke bagian admin dari Dingo Coffee. Lalu kita klik pada bagian settings. Kita pilih lagi bagian purchase. Nah, di sini ada beberapa pilihan pada ordersnya. Untuk memasukkan double approval, kita klik atau kita aktifkan pada bagian purchase order approval. Lalu dalam purchase order approval ini itu memerlukan double approval ketika minimum account-nya saya buat di sini 1.500.000. Setelah itu kita klik save. Oke, dan di sini pada bagian purchase sudah terlihat ya bahwa purchase order approval-nya sudah aktif dengan minimum amount adalah 1.500.000. Sekarang kita masuk ke bagian purchase-nya. Kita klik refresh. Lalu sebagai contoh di sini kita akan melakukan RFQ atau request for quotations. Kita klik new. Lalu kita bisa isi nama vendornya. Contoh di sini adalah PT Gelas Kemasan Jaya. Lalu di sini saya isi untuk expected arrival-nya itu 7 Juni 2025. Setelah itu kita klik atau kita tambahkan produk-produknya. Di sini sebagai contoh saya akan membeli botol 1 liter dengan kuantiti 1.500. Oke, di sini untuk teksnya saya hapus. Totalnya adalah 4.500.000 atau di atas 1.500.000 ya. Di sini RFQ, lalu kita bisa send aja. Ini merupakan emailnya, lalu kita send. Setelah itu kita confirm order. Nah, dalam double approval itu setelah RFQ send itu ada pada bagian to approve. Ada tambahan bagian to approve. Baru kita bisa purchase order. Sekarang kita akan kembali ke bagian admin dari Dingo Coffee. Kita klik di kiri atas, lalu kita pilih bagian purchase. Di sini dapat terlihat ya teman-teman ya, bahwa PT Gelas Kemasan Jaya sebagai vendor, kita akan membeli ke dia. Itu dalam pembelian itu kita membutuhkan approval dari admin Dingo Coffee atau mungkin pada bagian manajernya. Karena pembelian di atas 1.500.000. Di sini kita klik tadi approve order. Lalu kita kembali lagi kepada bagian purchase. Setelah itu kita refresh. Nah, di sini baru kita bisa atau purchase ordernya sudah terkirim ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian fitur dari warning. Kita masuk lagi ke admin Dingo Coffee, lalu kita pilih settings, lalu bagian purchase. Di sini kita aktifkan bagian warningsnya. Setelah kita aktifkan, kita klik bagian save. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian purchase, lalu kita akan mengatur ya vendors yang akan kita warningkan. Di sini saya pilih PT Kopi Petani Indonesia. Di sini kita masukkan pada bagian internal notes-nya akan ada warning on the purchase order. Message-nya kita klik di sini warning. Type message-nya kita bisa tulis aja do not use this vendor gitu. Contohnya karena vendor ini nggak amanah gitu loh. Oke, lalu kita klik save. Sekarang kita akan masuk ke bagian purchase. Lalu di sini sebagai contoh kita akan membeli produk dari PT Kopi yang tadi kita sudah warningkan ya.
contoh, kita klik new, lalu vendornya kita masukkan, yaitu PT Kopi Petani Indonesia. Nah, di sini akan muncul warning for PT Kopi Petani Indonesia. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu Procure to Pay. Berikut merupakan skenario dari Procure to Pay-nya. Berdasarkan pengalaman peningkatan penjualan saat Idul Adha, Dingo Coffee akan mempersiapkan stok khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan di tahun 2025. Target produksi ditingkatkan secara signifikan dari 100 botol pada tahun 2024 menjadi 300 botol kopi yang terdiri dari 150 kopi susu aren dan 150 kopi susu basic. Dan untuk mencapai target tersebut, berikut adalah total gabungan bahan baku yang harus segera diadakan oleh tim pembelian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian purchase. Di sini kita klik bagian new RFQ. Lalu kita masukkan nama vendornya, yaitu PT Biji Kopi Sejahtera. Dengan expected arrival-nya pada tanggal 7 Juni. Dan berikut merupakan produk-produk yang tadi ada pada skenario. Di sini saya percepat ya untuk memasukkan produknya. Oke, di sini sudah selesai. Saya memasukkan produk-produk yang akan dibeli. Setelah selesai, kita bisa masukkan other informations, yaitu payment terms-nya. Menjadi 30% now, balance 60 days, sesuai dengan ketentuan, yaitu pembayaran secara cicilan. Lalu kita send by email kepada vendor. Setelah kita send, kita klik di sini. Akan muncul RFQ menjadi RFQ send. Nah, setelah itu kita membutuhkan approve sesuai dengan ketentuan double approval tadi, di mana pembelian 1.500.000 akan membutuhkan double approval dari admin Dingo Coffee atau pihak manajer. Di sini kita bisa lihat ada PT Biji Kopi Sejahtera dengan totalnya 5857.500. Oke, di sini langsung kita klik saja approve order. Nah, setelah selesai dikonfirmasi oleh pihak admin dari Dingo Coffee atau manajer, kita masuk lagi ke bagian purchase. Lalu kita bisa refresh aja. Dan di sini akan terganti yang tadinya terhambat di to approve, sekarang sudah bisa purchase order karena admin sudah memvalidasi pembelian yang akan kita beli. Oke, seperti itu. Setelah itu kita akan masuk ke bagian inventory. Nah, di bagian inventory adalah bagian penerimaan barang. Jadi setelah barang kita pesan, lalu kita melakukan purchase order, barang akan sampai atau diterima pada warehouse. Di sini warehouse-nya ada Alvin. Jika sudah sesuai dengan barang yang kita beli, langsung divalidate dan akan muncul di sini bahwa Alvin, orang bagian inventory itu sudah mengecek barang. Setelah itu, di sini kita bisa refresh saja. Nah, di sini kita dapat informasi bahwa orang gudang atau warehouse itu sudah menerima barang dan sesuai dengan purchase order kita. Oke. Setelah itu, barang yang sudah kita terima, kita akan bayar. Di sini pada bagian purchasing akan create bill. Berikut merupakan billnya dengan payment terms yang sudah kita tentukan juga, yaitu pembayaran cicilan 30% now, balance 60 days. Oke, jika sudah sesuai dan sudah memasukkan juga bill date-nya, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini dapat terlihat ya, karena kita dengan menggunakan pembayaran cicilan, dapat dilihat di sini account payable-nya ada 2 tuh installment-nya. Oke.
Selanjutnya jika sudah sesuai kita klik confirm. Lalu kita akan masuk ke bagian accounting. Di sini kita bisa klik saja vendors, bills. Dapat dilihat di situ not paid ya. PT Biji Kopi Sejahtera dengan total 5857.500. Setelah itu bisa langsung kita klik aja. Nah, di sini kita cek untuk billsnya. Barang-barang yang sudah dibeli, lalu kita bisa klik juga di sini journal itemsnya dengan expenses sebesar sekian dan account payable atau utang kita sebesar 5857.500. Jika sudah selesai kita register paymentnya. Lalu kita masukkan amountnya tadi 30% dari 5857.500 adalah Rp1.757.250. Oke. Di sini langsung kita create payment. Nah, di situ sudah muncul ya bahwa payment itu parsial. Lalu kita masuk juga ke bagian purchase, kita bisa refresh juga dan akan berubah juga. Nah, seperti itu. Di sini di bagian purchase kita bisa lihat bahwa kita ini kan akan menggunakan pembayaran secara cicilan ya. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk bill yang pertama itu sudah dibayarkan pada tanggal 6 ya, sebesar 30% dari totalnya sesuai dengan payment terms-nya. Dan amount yang akan kita bayar lagi pada 60 hari ke depan itu adalah sisa dari 5857.500 tersebut. Oke, kita masuk lagi ke bagian accounting. Di sini bisa terlihat lagi ya. Kita bisa register payment lagi, lalu kita menggunakan cash. Nah, amountnya sesuai dengan pengurangan 5857.500 dikurang 30% awal yang sudah kita bayar sebelumnya. Lalu payment date-nya adalah 60 hari setelah kita membeli barang. Oke, di sini dapat terlihat ya pembayaran cicilan paid pada tanggal 6, lalu 60 hari setelahnya kita sudah melakukan pembayaran juga sebesar sisa dari 30% pembayaran di awal. Di sini kita bisa refresh juga pada bagian purchase-nya. Nah, di sini dapat terlihat ya pembayaran cicilan. Lalu pembayarannya yang kedua yaitu 4.100.000 dengan sekarang amount due-nya 0 karena kita sudah membayar semuanya. Oke, jadi sekian penjelasan mengenai modul purchase pada Odoo 18 yang dimulai dari contact text, create new vendors, kategori produk, product type, create new product with invoice counter policy, order quantities, lalu purchase agreements dengan select multiple RFQ, double approval, warning, dan tahapan pada P2P atau procure to pay dari purchase order, receiving, vendor bill, payment, dan pembayaran dengan sistem cicilan. Sekian penjelasan dari modul purchase. Terima kasih.